Saya dulu Bu Yuli. Jenengan riyen Bu Sarti. Oke. Ini untuk permasalahannya nggih. Nggih. Oke. Seperti kemarin nggih, saya dulu nggih. Nggih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sarti. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Sarti? Alhamdulillah Bu Yuli, saya juga baik. Bu Yuli, saya lihat kelihatannya wajahnya Bu Yuli nggak seperti biasanya nih. Ada yang ingin disampaikan apa diobrolkan dengan saya Bu Yuli? Nggih Bu Sarti. Akhir-akhir ini saya merasakan bagaimana nggih kegalauan Bu Sarti sebenarnya. Ada sesuatu yang ada di benak saya yang selama ini saya pikirkan Bu Sarti. Oh, pantesan wajahnya nggak seceria biasanya. Baik Bu. Ya, baik Bu Yuli. Apa yang mau disampaikan nih atau mau diobrolkan ya pada hari ini Bu Yuli? Jadi begini Bu, saya ini kan di kelas 2 sekarang nggih. Saya di kelas rendah, tepatnya di kelas 2. Akhir-akhir ini siswa saya itu tidak seperti tahun yang lalu Bu Sarti. Dalam artian begini Bu Sarti, saya menemukan salah satu siswa ini belum bisa membaca sama sekali padahal dia ini sudah kelas 2. Seperti itu Bu Sarti. Jadi si anak ini tertinggal sangat jauh dengan teman-teman sebayanya. Oh, jadi saya simpulkan nggih Bu Yuli nggih, ada peserta didiknya Bu Yuli sudah kelas 2 namun belum lancar membaca seperti itu Bu Yuli. Nggih, betul Bu Sarti. Sudah kelas 2 gitu nggih. Nggih, leres. Baik Bu Yuli. Ini terus apa namanya? Yang mau Bu Yuli, ada lagi Bu Yuli yang mau disampaikan selain itu? Iya, jadi begini Bu Sarti, saya tuh jadinya bagaimana ya, merasa bingung. Loh, ini seharusnya si anak sudah sampai tahap ini, tapi kenapa dia ini bahkan huruf pun itu sulit untuk mengenal Bu. Maksudnya begini Bu Sarti, si anak ini ketika saya suruh maju membaca, ayo membaca coba, dibaca, nah ini apa? Dia itu sama sekali tidak tahu, hanya beberapa huruf saja yang tahu Bu Sarti. Bahkan itu kan hal utama yang jadi pokok bahwa anak pada tahap selanjutnya harus bisa membaca dari mengenal huruf dulu nggih. Bahkan si anak tersebut belum mengenal. Atau tingkat itunya lupa, sering lupa Bu Sarti, maksudnya seperti itu. Maksudnya gimana ini tingkat dari si anak itu tingkat meningkat apa namanya berpikirnya seperti itu untuk mengingat huruf tersebut, huruf-huruf abjad tersebut yang Ibu Yuli inginkan masih rendah seperti itu. Betul Bu Sarti. Jadi itu mempengaruhi tingkat membacanya dia. Nggih. Baik Bu Yuli, saya simpulkan nggih pada intinya Bu Yuli mau meningkatkan apa namanya anak tersebut untuk membacanya lebih lancar seperti lebih meningkatkan membaca anak tersebut meningkat dari sebelumnya. Gitu nggih Bu Yuli nggih? Betul sekali Bu Sarti. Kira-kira menurut Bu Yuli nih nggih, untuk menumbuhkan atau meningkatkan anak tersebut agar lancar membacanya ini apa yang mau Bu Yuli lakukan? Seperti apa gitu loh rencananya? Rencana atau tujuan kita hari ini, Bu? Ya, maksudnya seperti itu. Tujuan apa rencana jenengan untuk meningkatkan anak tersebut agar membacanya lancar seperti itu Bu Yuli. Tujuan saya harapkan setelah proses coaching ini saya menemukan solusi Bu Sarti karena saya masih bingung. Saya harap di akhir nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut Bu Sarti.
Oh, baik. Berarti nggih, kita lanjutkan nggih obrolan hari ini kira-kira nanti ada sekitar 15 menit Bu Juli nggih. Nggih, Bu. Untuk obrolan yang dengan permasalahan yang Bu Yuli hadapi gitu. Baik Bu Yuli, saya nanti saya akan tanya lagi nih sama Bu Yuli. Berarti saya ulangi nggih, dari didiknya Bu Yuli sudah kelas 2 belum lancar membaca. Baik Bu Yuli, dari untuk masuk pertama kali nih Bu Yuli, untuk peserta didiknya itu langsung kelas 1 apa sebelumnya ada maksudnya masuk di jenjang PAUD atau gimana? Jadi begini Bu, berdasarkan informasi si anak tersebut memang ada tingkat dasarnya itu mulai dari PAUD nggih, langsung TK baru kelas 1. Tetapi si anak tersebut ya memang seperti itu. Mungkin ada faktor dari keluarganya juga Bu Sarti. Oh, begitu nggih. Berarti dari keluarganya juga mempengaruhi gitu Bu Yuli nggih. Betul Baik Bu sekali. Yuli, nanti kan Bu Yuli mau menumbuhkan minat baca atau anak-anak biar lancar membaca ini Bu Yuli nggih. Nggih, betul Bu Terus Bu Sarti. Yuli ini hal-hal apa yang mau ditingkatkan nih? Misalnya dari level 1 sampai 10, kira-kira sekarang itu anak tersebut masih di level berapa ini Bu Yuli? Kalau menurut saya masih di level rendah Bu Sarti, Masih yaitu di level nggih, menurut saya masih di level 5 nggih. Kalau menurut saya ini Bu Sarti. Karena masih di memang level 5 nggih. karena memang si anak ini memang betul-betul menurut saya itu belum memahami huruf ini apa, belum mengerti Bu Sarti. Belum mengenal seperti itu nggih Bu Yuli nggih. Baik. Betul sekali. Dari level 1 sampai 10 sekarang masih Bu Yuli menilainya 5. masih di level 5. Betul Dan sekali Bu Sarti. nggih, untuk mengembangkannya ini nggih, mengembangkan minat membacanya ini supaya lancar untuk membaca seperti itu, mau ditingkatkan ke level berapa ini dari skala 1 sampai 10? Kira-kira situasi saat ini ada nggak minat kesadarannya dari siswa tersebut untuk belajar untuk kelancarannya tersebut Bu Yuli? Ada kemampuannya sehingga ada kenaikan level berapa yang mau Bu Yuli tingkatkan seperti itu? Nggih. Betul sekali Bu Sarti. Jadi begini, saya lihat selama ini si anak memang ada usaha untuk itu, tetapi usahanya itu masih nihil gitu Bu Sarti. Tetapi si anak sudah berusaha untuk itu. Dan saya rencananya ke depan itu melakukan yang pertama tidak hanya dari sekolah saja, tetapi peran orang tua ini juga harus ikut serta mendukung Bu Sarti. Betul. Bagus itu Bu Yu, karena tanpa adanya dukungan dari orang tua, keterlibatan orang tua, mungkin anak tersebut kemauannya tidak ya, walaupun nanti Bu Yuli di sekolah mengajarinya atau membimbingnya, tapi kalau di rumah orang tuanya tidak menyupport atau mendukung kan nanti juga tidak akan terwujud gitu ya. Nanti betul sekali betul. Kalau orang tua itu harus pendukung penuh putra-putrinya untuk meningkatkan meningkatkan membaca atau kelancaran dalam membacanya Bu Yuli seperti itu. Baik Ibu Yuli, terus ini kira-kira Bu Yuli ini ingin nantinya minat bacanya anak siswa tersebut itu tadi kan naik ke level berapa Bu Yuli? Saya inginnya nanti di akhir itu dari level 5 nggih tadi nggih. Dari level 5 mau ditingkatkan ke level berapa ini? Saya inginnya ke 9 Bu Sarti. Oh, luar biasa ini nggih, level ke 9. Dari 5 ke level 9. Ini cukup cukup istimewa, cukup baik sekali nggih. Luar biasa. Harus ekstra Bu Sarti. Penangannya harus ekstra sekali untuk si anak ini. Beda dari teman-teman yang lainnya Bu Sarti. Nggih. Cukup istimewa sekali menurut saya. Baik Bu Yuli, jadi dari level 5 Bu Yuli ingin meningkatkan minat baca atau supaya anak tersebut membacanya lebih lancar ke level 9 nggih. Kira-kira Bu Yuli ada rencana bagaimana ini untuk meningkatkannya sampai ke level yang Bu Yuli inginkan?
Nggih, terima kasih Bu Sarti. Jadi Ya. yang pertama ini sebenarnya saya masih bingung Bu, karena sudah saya angan-angankan. Yang pertama itu bagaimana ya, untuk pertama itu pastinya saya harus melakukan pendekatan khusus Bu, maksudnya mendekati si anak dan meluangkan waktu khusus juga Bu Sarti. Karena si anak ini memang betul-betul menurut saya itu harus memerlukan bimbingan khusus, perhatian khusus dibanding teman-temannya. Karena kasihan dia harus ketinggalan jauh dari teman-temannya Bu Sarti. Yang pertama perhatian khusus Bu Sarti, yang kedua adalah pembiasaan. Ini terkait dengan tingkat membacanya. Jadi khusus dia itu beda dari teman yang lainnya. Saya khususkan tugas di rumah untuk selalu membaca dan prosesnya itu setiap harinya itu harus minimal 1 lembar Bu Sarti. Untuk pemahamannya itu saya konsultasikan juga dengan orang tua, saya kerjasama juga ini Bu Sarti, tidak hanya saya sendiri, tetapi saya juga berkolaborasi dengan orang tuanya bahwa si anak ini setiap harinya harus dipantau juga di rumah. Jangan dibiarkan begitu saja. Bagaimana caranya? Dengan setiap si anak saya berikan tugas, orang tuanya itu harus melaporkan atau memfoto kegiatan anak di rumah dengan tugas yang saya berikan Bu Sarti. Yang ketiga itu dengan proses hafalan Bu Sarti, karena memang si anak ini untuk huruf A sampai Z saja itu sulit sekali untuk menghafalkan. Bahkan untuk menulisnya saja saya suruh itu seperti, coba nak tuliskan A. Dia itu bahkan berpikirnya itu sangat-sangat gimana ya, masih sangat-sangat rendah Bu Sarti untuk menghafalkannya A itu seperti apa, B itu seperti apa, itu sangat rendah. Seperti itu Bu Sarti. Berarti perlu penanganan khusus nggih, Bu Juli nggih. Nah, dari rencana-rencana atau strategi yang Bu Juli mau lakukan tadi, boleh saya simpulkan nggih. Yang pertama tadi Bu Juli akan melakukan yaitu perlakuan khusus pada murid tersebut, nggih. Terus adanya pembiasaan-pembiasaan yang akan dilakukan agar anak tersebut tingkat membacanya yaitu meningkat dari level 5 ke level 9. Terus apa namanya, pemahaman membaca dengan pemahaman membaca tersebut ya. Terus dalam satu hari itu minimal itu 1 lembar nggih, belajar untuk membaca dan apa, meningkatkan proses hafalan huruf abjad nggih dari dari A sampai Z agar anak tersebut apa namanya ini, mengenal huruf-huruf abjad tersebut. Yang penting tadi, yang terpenting dari Bu Yuli adalah tadi Bu Yuli berkolaborasi dengan orang tua supaya di rumah juga dibimbing oleh orang tua tersebut. Dari strategi-strategi ini Bu Yuli nggih, jenengan yang tadi mana dulu nih yang mau dilakukan dari strategi-strategi yang Bu Yuli lakukan ini? Nggih, terima kasih Bu Sarti. Jadi begini Bu Sarti, strategi yang pertama kali akan saya lakukan itu adalah perhatian khusus ya Bu Sarti, karena memang saya itu merasa bagaimana nggih, kasihan banget gitu loh Bu Sarti, karena dia ini benar-benar tertinggal dengan teman-teman sebayanya itu Bu Sarti. Jadi saya harus meluangkan ini ketika jam istirahat, ya saya itu bagaimana nggih, seperti anak sendiri lah Bu Sarti, seperti itu saya. Meluangkan khusus untuk dia di jam istirahat. Dan itu biasanya saya lakukan juga sebelum bel masuk itu saya juga menyempatkan ketika dia sudah datang juga Bu Sarti. Berarti Yang ada pertama, penanganan khusus nggih, ada perhatian spesial dari Bu Yuli ini. Bagus sekali Bu Yuli. Nah, baik Bu Yuli, tadi kan strategi yang akan dilakukan atau direncanakan itu kan sangat menarik Bu Yuli nggih, keren. Apalagi pada ini apa namanya, Bu Yuli dengan meluangkan waktunya Bu Yuli sebelum atau sesudah jam pelajaran, Bu Yuli selalu melakukan pendekatan pada murid tersebut, seperti itu nggih? Betul Bu Sarti. Baik Bu Yuli, rencananya untuk strategi yang lain mungkin ada yang mau dilakukan sama Bu Yuli sebelum
apa tadi untuk pendekatan khusus nggih, saya katakan seperti itu. Selain itu ada lagi Bu Yuli yang strategi yang mau digunakan atau dilaksanakan agar murid tersebut bisa meningkatnya lagi? Oke, jadi selain tersebut, tapi yang paling utama yang pertama tadi Bu Sarti, tetap ada strategi lagi yaitu paling penting adalah kerjasama dengan orang tua si anak, kolaborasi yang paling penting. Jadi harus ada yang pemantau juga di rumah untuk si anak. Luar biasa Bu Yuli, karena dengan adanya apa namanya orang tua ikut serta kan ya memang sangat-sangat mendukung nggih Bu Yuli nggih. Nggih, semoga saja apa namanya ini segera akan bisa kira-kira ini Bu Yuli nggih. Kira-kira dalam waktu kapan ini Bu Yuli bisa melakukan rencana-rencana strategi yang sudah Bu Yuli susun ini? Jadi begini Bu Sarti, saya akan melaksanakan rencana-rencana saya tersebut dalam waktu dekat ini Bu Sarti. Saya tidak sabar lagi untuk melakukan strategi-strategi yang sudah saya rencanakan tadi dan sudah saya sampaikan ke panjenengan tadi Bu Sarti. Minggu-minggu ini akan saya laksanakan. Oke, berarti minggu ini bisa besok atau kapan nggih? Ya, betul Bisa besok atau besoknya lagi. Baik Bu Yuli kan sudah ini nggih, sudah ada strategi rencana yang akan dilakukan. Ini Bu Yuli, apa namanya, Bu Yuli kan mesti melakukan rencana kegiatan ini nggih, melakukan strategi-strategi yang mau Bu Yuli laksanakan ini, kira-kira Bu Yuli ada nggak, ini akan melibatkan atau siapa saja nih kira-kira yang mau dilibatkan dalam, rencana strategi yang Bu Yuli akan lakukan? Baik, terima kasih Bu Sarti atas pertanyaannya. Jadi saya akan melibatkan yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah peran penuh dari orang tuanya Bu Sarti. Dan juga teman-teman sejawatnya. Maksudnya bagaimana setelah jawabnya itu teman-teman sekelasnya juga harus mendukung si anak dalam proses peningkatan level 5 sampai ke 9 tersebut Bu Sarti. Oh, luar biasa Bu Yuli nggih. Berarti, melibatkan orang tua, melibatkan anak juga seperti itu nggih Bu Yuli nggih. Baik, keren Bu Yuli. Ada lagi nih Bu Yuli yang mau disampaikan ini Sudah selain Bu, cukup. masalah itu? Baik, Iya, sudah Bu, cukup. Baik. Bu Yuli, bagaimana ini perasaannya saat melakukan apa namanya ngobrol kita pada hari ini setelah Bu Yuli mengutarakan isi hatinya ini bagaimana Bu Yuli? Oke, terima kasih Bu Sarti ya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya pada kesempatan kali ini. Meskipun tidak lama, Bu Sarti, tetapi saya itu merasa plong. Maksudnya apa? Rasa yang saya selama ini saya rasakan itu menjadi bisa terpecahkan dan bisa ada solusi untuk kedepannya Bu Sarti. Plong nggih, ayem gitu nggih, senang. Baik Bu Yuli, cukup nggih, apa nanti kalau mau ditambah lagi Bu Yuli bisa menghubungi saya untuk saya akan meluangkan waktu untuk Bu Yuli agar bisa mengobrol lagi, apa permasalahan-permasalahan Bu Yuli. Ya, seperti itu nggih Bu Yuli nggih, mohon maaf bila waktunya ini, tidak panjang Bu Yuli nggih, hanya, kurang lebih 15 menit. Baik Bu Yuli, semoga apa yang nanti dilakukan Bu Yuli akan lebih membuat hasilnya lebih bagus dari level 5 menjadi ke level 9 seperti itu nggih Bu Yuli. Semangat Bu Yuli nggih. Saya akhiri nggih Bu Yuli obrolan hari ini nggih. Semangat Terima selalu. kasih Bu Sarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sarti. Langsung Bu Sarti nggih niki ke proses percakapan kedua nggih. Nggih, sebentar Bu Yuli. Saya tak minum dulu. Monggo Bu Yuli. Halo Bu Yuli.
Halo Bu Yuli. Nggih Bu Sarti, halo. Nih. Siap Bu Yuli? Sebentar Bu, saya tak mengkondisikan dulu Bu Sarti. Oke. Nggih, monggo. Diam nggih. Boleh di sini tapi diam nggih. Nunggu Ibu 15 menit ya. Halo Bu Sarti. Iya, Bu Yuli. Nggih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Sarti. Bagaimana kabarnya Bu Sarti? Alhamdulillah Bu Yuli baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu Yuli pada hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik juga Bu Sarti. Saya melihat dari raut wajah panjenengan ini kok tidak seperti biasanya Bu Sarti. Ada sesuatu yang masih suram. ada Betul Bu sesuatu Yuli. yang ada sesuatu yang perlu disampaikan Bu Sarti. Banyak Bu Yuli nggih. Hari ini memang akhir-akhir ini kegiatan banyak, terus memang ada hal yang apa namanya itu membuat saya ini resah Bu Yuli atau gimana nggih, galau kalau sepertinya seperti itu Bu Yuli. Ingin apa namanya ngobrol dengan Bu Yuli nih. Apakah Bu Yuli ada waktu untuk saya hari ini agar saya bisa mengobrol dengan Bu Yuli? Alhamdulillah Bu Sarti, saya hari ini sedang tidak sibuk, kebetulan guys, saya tidak sibuk. Berhubung jadwal saya juga padat Bu Sarti. Kebetulan hari ini kita bisa bertemu dan memang hari ini saya tidak sibuk Bu Sarti. Monggo Bu Sarti bisa ada yang diceritakan, mungkin keluh kesahnya apa Bu Sarti? Nih, terima kasih Bu Yuli ya sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini nggih Bu Yuli nggih. Bu Yuli, akhir-akhir ini saya itu gimana ya Bu Yuli ya? Akhir-akhir ini saya itu merasa kenapa ya murid saya itu kok selalu mengganggu. Ada salah satu murid saya Bu Yuli itu mengganggu saya gini, bukan mengganggu saya sebetulnya, mengganggu anak-anak yang lain itu saat kegiatan belajar. Seperti itu Bu Yuli dan juga sering tidak masuk sekolah Bu Yuli. Dan saya itu setiap masuk kelas anak tersebut itu selalu membuat mengganggu temannya, membuat nangis seperti itu dan jarang sekali kalau bisa dikatakan 1 minggu itu hampir nggak masuk, kadang 2 sampai 3 hari nggak masuk, seperti itu Bu Yuli. Nggih Bu Sarti, jadi baik saya tadi sudah mendengarkan nggih keluh kesahnya dari panjenengan. Dapat saya simpulkan tadi panjenengan meresahkan murid panjenengan yang memang benar-benar jarang masuk nggih dan sering mengusil kepada temannya bahkan dalam beberapa minggu pun hanya sekali atau 2 kali masuk nggih Bu Sarti. Betul Bu Jadi Yuli. okay. Jadi tujuan hari ini yang ingin Bu Sarti inginkan pada pertemuan coaching kita kali hari ini apa Bu Sarti? Saya ingin meningkatkan ya, maksudnya membuat anak tersebut untuk tidak mengganggu temannya, selalu menyayangi temannya, terus rajin masuk sekolah, seperti agar belajar apa namanya di sekolah itu tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus biar dengan temannya itu ada rasa ini apa namanya menyayangi, menghormati seperti itu. Oke. Baik Bu Sarti, tadi saya juga sudah mendengarkan apa yang sudah panjenengan sampaikan bahwa si anak harus menghargai, menghormati pada nanti di akhir ya Bu Sarti. Tetapi begini Bu Sarti, ya dari apa yang sudah sampai jenengan sampaikan tadi, mungkin si anak tersebut mengapa melakukan hal tersebut? Apakah panjenengan sudah melakukan cross check atau melakukan penelusuran terlebih lanjut Bu Sarti?
Sudah Bu Yuli, sebenarnya kan anak tersebut itu tidak bersama orang tuanya. Orang tuanya itu bekerja di luar kota nggih Bu Yuli, dan anak tersebut itu, bersama neneknya. Jadi ditinggal, merantau seperti itu Bu Yuli. Jadi, anak itu, mungkin nggih, gimana nggih kalau beda dengan diasuh dengan orang tua sama neneknya. Namun, selalu ini, apa, jarang masuk sekolahnya itu jarang. Kadang, dari rumah itu kan diantar, seperti itu, terus ditinggal orang, neneknya itu ikut pulang, seperti itu. Nggih. Baik Bu Sarti. Jadi menurut panjenengan tindakan si anak melakukan hal tersebut itu mungkin mempunyai latar belakang tadi nggih, yang sudah Iya. panjenengan sebutkan. Tetapi dari menurut jenengan nggih niki, dari skala 1 sampai 10 si anak tersebut melakukan hal tersebut itu di skala berapa Bu Sarti? Kalau Tingkat sekarang, tingkat level dari skala 1 sampai 10 masih di 5 ya Bu Juli ya? masih di 5 nggih Bu Sarti? Iya. Kenapa kok bisa panjenengan simpulkan masih di 5 Bu Sarti? Mungkin ada alasannya Bu Sarti? Karena gini Bu Yuli, saya kan sudah melakukan cross check itu nggih. Saya melihat itu anak tersebut mungkin mencari perhatian karena sering mengganggu temannya saat kegiatan belajar itu kan, kalau di lembaga saya di TK itu kan, anak-anak kan bergantian nggih, apa namanya, dari dibagi atas 3 kegiatan pembelajaran. Terus, nanti dalam satu kelompok itu ada beberapa anak, dan kelompok 2 ada beberapa anak, dan kelompok 3 ada beberapa anak. Setelah anak tersebut melakukan kegiatan, nanti kan rolling-an, bergantian untuk melakukan kegiatan yang lain. Kalaupun, anak tersebut, yang lainnya belum selesai, bisa ke sudut pengaman untuk bermain terlebih dahulu yang sudah siapkan seperti permainan sud balok dan lain. Namun anak tersebut itu selalu mengganggu temannya gitu, sehingga temannya yang lain itu kadang menangis, terus merasa, nggak nyaman, selalu diganggu, sehingga saya kan selalu memperhatikannya tersebut. Jadi saya ingin meningkatkan, anak tersebut dari level 5 Bu Yuli ke level 8. Nggih. Baik Bu Sarti, tadi panjenengan sudah menjelaskan sangat jelas sekali nggih, dan panjenengan ingin sekali meningkatkan level yang lebih tinggi lagi. Iya Bu. Jadi begitu ya Bu Sarti ya. Nggih. Tetapi begini Bu Sarti ya, si anak melakukan tindakan tersebut itu pasti mempunyai alasan. Apakah si anak tersebut menurut panjenengan kurang kasih sayang atau bagaimana Bu Sarti? Kalau menurut saya iya Bu, karena, apa namanya, mesti kan, anak tersebut mencari perhatian nggih, dari saya atau dari guru yang lain, saat mengisi nggih, kan kalau saya ada kegiatan itu kan ada guru pengganti gitu kan. Dan nanti juga perhatian dari temannya. Namun saya akan Bu Yuli selalu apa namanya itu, mendekatinya, apa yang diinginkan dan untuk, selalu rajin berangkat sekolah. Oke. Jadi begini Bu Sarti ya, dari beberapa pemaparan yang sudah saya jenengan sampaikan tadi, dari identifikasi si A melakukan hal tersebut dan selanjutnya tadi nggih, rencana apa nggih Bu Sarti yang akan panjenengan lakukan untuk si anak tersebut minimal berhenti atau mengurangi hal tersebut? Rencana Rencana saya nggih untuk mengurangi tingkat, apa namanya, untuk menguranginya nggih, meningkatkan level 5 ke level 8 itu, yang pertama saya akan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak, kesepakatan kelas atau, kan di situ nanti anak-anak bisa, membuat kesepakatan bersama bagaimana untuk, bersikap di kelas dan melakukan apa ini, budaya positif seperti itu. Dengan misalnya 5 S, sapa, salam, itu. Terus, nanti di situ saya juga akan kesepakatan kelas saya juga akan memasukkan budaya-budaya positif itu seperti saling menyayangi teman, tidak mengganggu teman, saling membantu, saling gotong royong, seperti itu, Bu. Jadi nanti, dengan kesepakatan, tersebut,
anak tersebut bisa memahaminya. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya atau neneknya agar memberi pengertian untuk anaknya itu atau cucunya berangkat sekolah lebih rajin, sehingga dengan berangkat sekolah itu kan anak-anak nanti kan bisa sosialisasinya itu bagus dengan temannya atau dengan teman di sekolah lainnya. Sarti rencana panjenengan tadi sangat-sangat luar biasa nggih. Sangat-sangat jelas, sangat-sangat rinci mulai dari kesepakatan kelas yang akan panjenengan lakukan tadi nggih terkait dengan anak TK yang bahwasanya kita ketahui sendiri dalam melakukan kesepakatan kelas itu seperti apa Bu Sarti? Kalau rencana saya ini gini Bu Yuli, untuk melakukan kesepakatan kelas itu kan kalau anak TK kan belum bisa menulis belum bisa menulis keinginan yang dia inginkan seperti itu. Jadi nanti saya akan menggunakan emoji atau gambar-gambar poster kecil yang menggambarkan disiplin positif seperti itu, seperti misalnya ini tidak mengganggu temannya, tidak bertengkar, saling menyayangi sesama teman, gotong royong, terus saling sapa. Itu kan saya akan membuat emoji-emoji atau membuat poster-poster kecil supaya anak tersebut dalam kelas itu bisa memilih. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa nih gambar ini gitu kan. Nanti saya jelaskan bahwa misalnya saling menyayangi, gambar itu bisa bergandengan, atau ini adalah anak ini saling menyayangi ke sesama temannya, tidak bertengkar, tidak mengganggu temannya, seperti itu. Nanti setelah anak-anak saya jelaskan dengan sesuai dengan poster-poster yang sudah saya siapkan itu, anak-anak nanti bisa membuat kesempatan atau memilih. Setelah memilihnya nanti anak-anak saya tanya kenapa memilih gambar tersebut, nanti anak-anak bisa menjawab karena sedangkan kan anak itu kan kalau di TK itu kan polos ya Bu Yuli ya. Nanti jawabannya macam-macam seperti itu, karena saya misalnya menyayangi Bu, saya nggak akan mengganggu teman saya, padahal gambar itu kan menghormati dan menyayangi. Dan kadang-kadang saya tidak mau bertengkar Bu, seperti nanti setelah itu baru ditempel di papan atau kertas yang sudah saya siapkan di tembok. Jadi anak-anak nanti menempel kertas yang atau poster kecil yang sudah dipilih, seperti itu Bu Juli. Jadi sangat luar biasa sekali nggih Bu, rencana yang sudah panjenengan akan lakukan tadi juga sangat jelas, kesepakatan kelasnya bagaimana. Lalu begini Bu Sarti, apakah panjenengan yakin dengan apa yang sudah jenengan lakukan tadi akan bisa meningkatkan dari level 5 ke level 8 Bu Sarti? Apakah sudah yakin Bu Sarti? Ya Bu Yuli, semoga dengan rencana saya bisa meningkatkan mengurangi atau meningkatkan agar anak tersebut bisa sadar, bisa berarti saya itu kalau mengganggu teman itu tidak baik, membuat teman saya menangis itu juga bukan hal yang baik. Menyadarkanlah Bu Yuli bahwa dengan sedikit demi sedikit saya bisa melakukan bersama-sama, bahwa bukan dengan anak tersebut juga, dengan yang lain juga saya bisa menanamkan budaya positifnya, seperti itu. Nggih, baik, terima kasih Bu Sarti, tadi sudah menurut panjenengan sangat-sangat yakin nggih, ini tidak ada yang diragukan lagi nggih menurut panjenengan. Okay. Tetapi begini nggih Bu Sarti, saya kembalikan lagi. Halo Bu Juli. Jenengan off. Jenengan amot tuh. Mix mikrofonnya jenengan. Masih. Nggih Bu Sarti, halo. Halo. Nggih. Saya lanjutkan lagi nggih Bu Sarti. Nggih, Bu Juli. Sampai keyakinan panjenengan untuk melakukan rencana-rencana tersebut nggih. Dari strategi atau rencana yang sudah panjenengan tadi sampaikan nggih Bu Sarti,
strategi yang harus panjenengan lakukan pertama nih, yang harus benar-benar saya, oh ya, ini yang menurut saya yang paling utama yang akan saya lakukan itu yang mana Bu Sarti? Yang pertama saya akan strategi yang pertama itu apa namanya menanamkan budaya positif terlebih dahulu seperti 5S itu, terus apa namanya memberi pemahaman kepada anak-anak, terus membuat kesepakatan kelas bahwa anak-anak tersebut saling menyayangi, tidak ada yang bertengkar, tidak mengganggu temannya, saling gotong royong. Terus di dalam kelas itu sebagai teman sesama teman harus saling menghormati. Terus saya juga akan berkolaborasi walaupun dengan orang tuanya jauh, tapi kan tetap saya komunikasi nggih, tetap dipantau, tetap memberikan informasi setiap hari kepada orang tuanya untuk meningkatkan putra-putrinya. Dan nanti untuk neneknya saat mengantar juga mungkin saya bisa mengobrol Bu Yuli nggih, bahwa anak-anak itu anak tersebut bisa untuk rajin masuk sekolah terus. Jadi dalam 1 minggu itu bisa ditingkatkan misalnya sampai hari Sabtu seperti. Jadi dari 1 minggu itu kadang masuknya 3 kali atau 4 kali, kadang sama sekali nggak masuk pernah. Jadi kan itu nanti orang tuanya saya ada laporan bahwa anak tersebut, anak panjenengan itu tingkat kehadirannya sekian. Dan nanti dengan neneknya yang di rumah, saya juga akan ngobrol Bu Yuli, akan apa namanya memberitahu bahwa harus rajin, harus dibujuk agar selalu berangkat sekolah. Nggih, nggih Bu Sarti. Saya lanjutkan lagi nggih. Oke. Dari itu yang sudah panjenengan akan lakukan sangat jelas sekali, mulai dari strategi utama yang panjenengan lakukan ke depannya. Itu kira-kira dalam waktu dekat ini atau jenjang waktunya itu kapan Bu Sarti akan melaksanakan rencana-rencana panjenengan tersebut Bu Sarti? Untuk rencana-rencana yang saya akan lakukan itu segera mungkin Bu Yuli nggih, mungkin besok setelah upacara saya kan sudah memberitahu orang tuanya bahwa ada kegiatan upacara Hari Kesaktian besok, dan orang tuanya kan walaupun merantau atau bekerja di luar kota kan tetap kita bisa komunikasi lewat WA nggih. Betul Bu. Dan nanti apa namanya, untuk waktu neneknya berangkat sekolah itu kan saya bisa langsung untuk mengobrol Bu Yuli, dan apa, dengan anaknya nanti di kelas saya akan mendekatinya secara personal dulu, apa yang diinginkan saya akan menanyakan keinginannya agar nanti setelah apa, tahu keinginan anak tersebut saya bisa apa namanya ini bersama-sama di kelas untuk menanamkan budaya positif dan membuat kesepakatan kelas sehingga nanti anak tersebut secara sedikit demi sedikit nggih bisa ada perubahan. Nggih, baik Bu Sarti, sudah jelas sekali bahwa rencana panjenengan akan segera dilaksanakan. Ya, Bu. Dari rencana panjenengan nggih, tadi sudah disampaikan sangat jelas. Ini yang berpengaruh untuk hal tersebut itu siapa ya Bu? Untuk kedepannya yang Ibu libatkan ini siapa saja terutamanya dari beberapa aspek tadi? Yang saya libatkan orang tuanya yang pasti nggih, orang tuanya atau neneknya, muridnya, apa namanya, anaknya maksud saya dan teman-temannya, serta saya juga akan melibatkan kepala sekolah karena bagaimanapun permasalahan yang ada saya akan mendiskusikan dengan kepala sekolah serta rekan sejawat karena gimana pun saat saya ada kegiatan di luar itu kan nanti ada guru pengganti dan guru penggantinya itu kan nanti rekan sejawat saya Bu Yuli nggih. Sehingga nanti rekan sejawat saya itu bisa apa namanya itu mengetahui kondisi anak tersebut. Sehingga nanti waktu saya ada ganti saat saya ada kegiatan di luar kan nanti teman saya kan mengganti di kelas enggak kaget seperti itu bahwa oh ini menanganinya seperti ini setelah kami diskusi hal tersebut sehingga apa namanya bisa apa ini meningkatkan lagi tingkat kedisiplinannya seperti itu Bu Yuli. Nggih, sangat luar biasa sekali nggih Bu. Saya sangat mengapresiasi panjenengan, sangat-sangat jelas dan sangat-sangat bagus.
ini di sesi terakhir refleksi ya Bu Sarti tentang coaching Iya. kita kali ini. Bagaimana Bu perasaan panjenengan sesudah meluapkan nih, isi dari apa yang menjadi permasalahan panjenengan selama ini? Eh, Hati saya senang Bu Yuli ya, karena pada Alhamdulillah. hari ini saya bisa apa ini ngobrol dengan Bu Yuli, Iya, bisa iya. mengutarakan apa dalam hati saya, gejolak hati saya, unek-unek saya, keluh kesah saya dengan Bu Yuli. Bagaimanapun saya perlu ya Bu Yuli untuk Iya, iya. mengutarakan permasalahan-permasalahannya dengan Bu Yuli. Saya bisa merasakan perasaan yang lega, plong, sehingga saya bisa menemukan solusi agar saya meningkatkan anak tersebut kedisiplinnya dengan baik, mendapatkan solusi permasalahan yang saya hadapi, Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli ya. Ya, sama-sama Bu Sarti, terima kasih juga. Terima kasih untuk hari ini juga. Sangat-sangat hebat Bu Sarti, semoga bisa melaksanakannya dan meningkatkan dari Sama-sama. level 5. Sama-sama hebat kita Bu Yuli. Saya akhiri ya Bu Sarti ya. Iya Bu Wassalamualaikum Yuli. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuli ya. Oke, Waalaikumsalam sama Bu warahmatullahi Sarti. wabarakatuh. Kembali ke room Bu. Kembali ke room jam berapa Bu? Tadi menitnya. Apakah teman-teman sudah kembali ke room? Ada yang sudah Sebentar. kembali ke room? Saya plong Bu Yuli. Akhirnya. Oke. Kembali ke room jam 20. 20 lebih atau 20? 20.45 Bu Yuli. Tapi tadi kita sudah 15-an menit lebih Bu nggih. Nggih, Saya gak lihat. kerasa ya Bu Yuli. Nggih. Coba Bu Yuli dicek apakah sudah ada teman kita yang sudah kembali ke room.